Saat saya tervonis kanker, jujur saya terpuruk, saya down, saya stres, bahkan saya menangis semalaman. Anak cukup baik terhadap keluarga, ke orang tua juga cukup hormat. Dan anak itu mandiri sejak mulai kuliah tempoh hari di Malang. Kakaknya pun sudah lulus dari sendiri, tetap dia usaha. Jadi asisten dosen sana kemari, aktivitasnya cukup padat lah aktivitasnya. Saya nggak ngira kalau anak itu akhirnya sakit kayak begini gitu loh. Kadang pada suatu titik memang kita akui sebagai manusia, titik terlemah itu ada, artinya harapan itu mulai pudar itu ada, artinya bukan putus asa, tidak. Beruntung saya dikelilingi oleh keluarga maupun sahabat-sahabat yang sangat luar biasa, yang sangat mendukung dan mensupport saya. Mereka terus memotivasi saya untuk berusaha bangkit dan bersemangat lagi, dan terutama untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Saya mulai bangkit, saya mengikuti semua apa yang dikatakan oleh dokter, berbagai pengobatan saya ikuti. Saya mengikuti operasi, memang operasi walaupun saya sempat mengalami fase down dan segala macam, sampai sekarang pun saya sudah menjalani 5 kali operasi. Kemudian saya harus menjalani radiasi nuklir di mana saya harus diisolasi beberapa hari waktu itu. Kemudian saya juga harus menjalani kemoterapi yang mengakibatkan mual, muntah, termasuk rambut pun gundul dan segala macam. Saya sungguh mengapresiasi kekuatan dia gitu, kekuatan mental dan fisiknya. Saya akui dia sangat kuat gitu ya. Menurut saya, adik saya adalah seorang survivor kanker yang bisa dikatakan seiring dengan hal-hal atau pengalaman yang dia hadapi selama 2 tahun terakhir ini, dia adalah seorang yang sangat kuat dan mampu mengatasi masalah. Saya tahu ini perjuangan saya belum berakhir. Selagi saya berani menghadapi semua, berarti saya masih punya harapan. Saya pengen ketika saya pun menghadapi kanker ini, saya masih bisa bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi diri saya sendiri. Nah, dari situ saya mulai bangkit. Dia sekarang sambil menghilangkan rasa sakitnya, ada sambil menulis dan sebagainya itu dia. Nah, dalam perjalanan saya menghadapi kanker, menjalani pengobatan itu, akhirnya saya teman-teman terus mensupport saya. Akhirnya saya menulis, dan buku ini adalah salah satu buku yang saya tulis pada saat saya menjalani pengobatan. Buku ini terdiri dari 10 bab ya. Buku ini bab pertama sendiri mengenai kanker itu sendiri, bagaimana kiat-kiat kita menghadapi vonis kanker. Buku ini memang tidak hanya bercerita secara spesifik mengenai kanker saja, tapi juga saya padu dengan berbagai macam pengalaman saya maupun pengalaman survivor teman-teman kanker, penderita kanker lainnya yang saya padu, sehingga buku ini bisa dibaca oleh semua kalangan, tidak hanya penderita kanker tapi juga kepada masyarakat. Di samping itu juga saya menulis blog, saya menulis di berbagai media. Saya tahu mungkin saya tidak bisa sempurna fisik seperti yang dulu bisa beraktivitas, tapi dengan kondisi saya sekarang itu bukan berarti menutup kemungkinan saya masih bisa melakukan banyak hal yang bisa bermanfaat. Tetap sampai sekarang aktif di berbagai macam komunitas, salah satunya komunitas CISC, itu komunitas Cancer Information Support Center. Itu komunitas yang berbasis di Jakarta untuk teman-teman kanker. Kemudian juga komunitas Pita Tosca, itu khusus untuk support pejuang tiroid seperti saya. Kemudian juga untuk penulisan, saya masih aktif di berbagai macam kegiatan komunitas penulisan. Saya tidak pernah menduga semua aktivitas itu ternyata mendapatkan tempat di hati masyarakat. Akhirnya juga saya beberapa kali diliput oleh berbagai media nasional. Kemudian juga selain itu juga televisi, dimuat di radio juga, di mana saya bisa berbagi pengalaman hidup saya untuk menghadapi kanker.
Di situ juga memotivasi teman-teman sesama survivor kanker dan masyarakat bahwa kanker itu bukan akhir segalanya, kanker bukan akhir dunia, kita masih bisa beraktivitas. Saya cuma berharap dia kuat sebagai ibu untuk anak-anaknya melawan kankernya. Mudah-mudahan ada mukjizat, ya silahkan ke atas saja ya. Semua perjuangannya itu membuahkan hasil yang bagus. Dia bisa sehat kembali, bisa berkumpul dengan keluarganya kembali, menjalankan aktivitasnya. Yang saya mau dia tetap mendampingi anak-anaknya gitu, dan dia sembuh. Kanker itu tidak usah ditakutkan, jangan ditakuti, tapi harus dihadapi. Jangan takut untuk mengenal kanker itu seperti apa, karena semakin kita mengenal dan mendapatkan informasi seputar kanker ataupun berbagai hal tentang kanker, kita akan lebih tahu bagaimana kanker itu, bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara mengatasinya. Hidup ini butuh perjuangan, hidup ini adalah tempat kita untuk berbagi kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat untuk anakku, Arya, Raisa, dan Lutfi. Apa kabar anak-anak mama? Mama harap pada saat kalian bertiga mendengarkan surat mama ini, kalian senantiasa sehat, bahagia, dan rukun seperti yang mama harapkan selama ini. Arya, Lutfi, dan Raisa, di hati mama yang paling dalam, mama ingin sampaikan kepada kalian bertiga bahwa mama sangat bersyukur sekali Allah sudah memberikan kalian kepada mama, memberikan kalian sebagai anugerah terindah buat mama, mengandung kalian, melahirkan kalian, hingga bersama kalian hingga saat ini. Itu merupakan anugerah dan kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi mama. Walaupun terkadang mama suka marah, suka ngomel, ataupun mama suka menegur kalian, tapi semua itu mama lakukan bukan untuk marah kepada kalian, bukan seperti itu, tapi mama lakukan agar kalian bisa menjadi anak yang baik, anak yang soleh, dan anak yang berbakti. Mama memang akan selalu menegur kesalahan yang akan kalian lakukan. Bukan berarti mama mencari kesalahan, tapi dengan begitu kalian belajar untuk melakukan sesuatu yang terbaik, memperbaiki kesalahan, dan mengintrospeksi diri mengapa sampai melakukan kesalahan tersebut, agar sampai ke depan kalian bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Arya, Raisa, Lutfi, mama sebenarnya tidak meminta apa-apa dari kalian. Yang paling penting mama selalu ingatkan, nak, belajar yang baik, berbuat baik kepada semua orang, bersikap jujur, berani, bertanggung jawab, dan juga nomor satu adalah tetap menjalankan ibadah. Karena bagaimanapun juga segala sesuatu yang kita lakukan, kalau kita tidak ingat kepada yang kuasa, dalam arti tidak melakukan sholat, berdoa, ataupun melakukan ibadah lainnya, itu percuma. Mama berharap kalian bertiga nanti kelak akan menjadi anak-anak yang soleh, pemberani, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Walaupun ke depan mama tidak ada di sisi kalian, mungkin berat rasanya berbicara tentang penyakit mama, tapi mama selalu sampaikan pada kalian bertiga bahwa hidup dan mati itu adalah urusan Allah. Kanker yang ada dalam diri mama bukan berarti itu sebagai penyebab kematian, tapi memang itu adalah suratan takdir dari Allah. Karena suatu saat bila memang nanti mama tidak bisa mendampingi kalian sampai dewasa, camkan terus, teguhkan terus dalam hati kalian kalau mama ada selalu di hati kalian. Mama akan selalu terus berdoa untuk kalian, karena mama yakin kalian akan tumbuh menjadi anak-anak yang hebat dan anak-anak yang luar biasa. Mama yakin itu. Kuatkan hati kalian, jangan bertengkar, selalu saling melindungi, selalu saling menyayangi, dan selalu kompak satu sama lain. Mama sayang kalian. Peluk dan cium dari mama.